Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa qtada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabbakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur kita kepada Allah, di malam hari ini kembali Allah pertemukan kita dengan limpahan nikmat dan juga rahmat. Allah pertemukan kita dengan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Dan Allah pertemukan kita pula dengan rahmatnya, berupa ketundukan hati, berupa kepekaan hati, untuk memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita, menyimaknya kita, mencatatnya kita di malam hari ini tercatat sebagai salah satu bentuk syukur, salah satu bentuk taat yang memperberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Kaifa halukum ya ikhwah? Sehat semua? Baik. Sebelum ana mulai, ana ingin kita semua berperan aktif untuk mengajak saudara-saudara kita duduk di majelis ilmu. Ana ingin kita semua berperan aktif mengajak saudara-saudara kita duduk di majelis ilmu. Ana tadi 17.50 ana sudah sampai Seturan. Adzan ana sudah sampai Seturan. Tapi qadarullah karena macet, majunya pelan. Datang terlambat. Dalam benak ana, Jogja yang sudah ramai seperti ini, maka yang hadir pun banyak, yang hadir pun lebih dari biasanya. Fa'idha sawa, namun ternyata sama. Terlepas bahwa ini adalah pertolongan Allah Azza wa Jal, namun ana ingin mari kita semua berperan aktif untuk apa? Mengajak saudara-saudara kita duduk di majelis ilmu. Dan sungguh ayol ikhwah, duduk di majelis ilmu ini yang dicari bukan cuma ilmunya saja. Ana tekankan lagi, duduk di majelis ilmu ini yang dicari bukan hanya ilmunya saja, tapi juga keberkahannya. Dan inilah yang utama bahkan setelah ilmu. Maka mari kita ajak saudara-saudara kita. Apalagi dengan kita mengajak saudara-saudara kita, setiap ada hal baru yang diterima oleh saudara-saudara kita, bermanfaat baginya, diamalkan olehnya, antum kecipratan pahalanya. Baik. Nuwasil darsana, kita lanjutkan pembelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah bahas bersama-sama furudul wudu, yakni rukun-rukun wudu atau wajib-wajibnya wudu. Kita bahasakan pada kesempatan yang lalu wudu minimalis. Kenapa dikatakan minimalis? Karena memang yang diperintahkan hanya apa yang sesuai dengan dalil. Yang kita lakukan pada wudu versi minimalis adalah apa yang diperintahkan dalam dalil. Tatkala Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan salat, maka cucilah, basuhlah wajah kalian.
wa aydikum ilal marafiq, dan cucilah pula, basuhlah pula tangan kalian sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Kalau tadi menggunakan lafal bilas atau cuci, maka wamsahu, usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, begitu pula basuhlah kaki sampai ke kedua mata kaki. Yang disebutkan hanya 4 di sini. Maka ketika pada pertemuan lalu kita bahas tentang furudul wudu, totalnya ada 6. 4 hal yang tadi kita sebutkan didahului dengan niat. Didahului dengan niat, inilah wudu minimalis. Dikatakan minimalis karena begini saja sah. Ini kita niat, lalu kemudian kita mengusap wajah 1 kali, lalu kemudian kita membasuh tangan 1 kali, lalu kemudian kita mengusap kepala 1 kali, membasuh kaki 1 kali dengan tertib, maka ini sah. Maka ini sah. Namun tidak demikian yang menjadi standar, atau tidak demikian yang menjadi anjuran. Yang menjadi standar dan yang menjadi anjuran tentu saja bukan wudhu versi minimalis, tapi wudhu yang sempurna. Karena yang nanti akan kita bahas sunnah-sunnah wudhu. Lalu kapan kita bahas atau kapan kita amalkan furudul wudhu ini? Kita amalkan furudul wudhu ini ketika dalam kondisi genting. Misal ketika air terbatas, maka usapkan hanya di furudul wudu ini saja. Atau ketika kemudian di sana dalam kondisi apa? Dalam kondisi genting lainnya, saat perang berkecamuk. Atau ketika imam sudah takbiratul ihram, silakan, boleh, sah. Namun sedikit ingin kita tambahkan, ketika pada pertemuan yang lalu, ini poin ke-6, mualah. Poin ke-6 ini mualah, atau yang kita bahasakan berkesinambungan tanpa jeda. Dalam mazhab Syafi'i, mualah tidak dijadikan sebagai furudul wudu. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, mualah dijadikan sebagai sunnah wudu. Adapun dalam Al-Fiqhul Muyassar, mualah dijadikan sebagai furudul wudu, wajibnya wudu, karena demikianlah madhab Hambali. Karena demikianlah madhab Hambali. Bagaimana mualah itu? Berkesinambungan tanpa jeda. Berarti antara mengusap wajah, kemudian tangan, membasuh wajah, kemudian tangan, mencuci wajah, kemudian tangan, ini dilakukan tanpa jeda. Apa tolak ukur jeda tersebut? Kalau kemarin kita contohkan seperti ketika sudah mengusap atau membasuh wajah, lalu ada telepon, kita angkat telepon. Setelah selesai telepon, kita masukkan kantong. Apa yang kita lakukan? Kita usap tangan, kita basuh tangan, atau kita ulang lagi dengan membasuh wajah. Maka tolak ukur mualah itu dengan keringnya anggota wudhu sebelumnya. Kalau kemudian ketika kita selesai membasuh wajah, kita angkat telepon, kita selesai tutup telepon, wajah kita kering, maka tidak lagi kemudian saat kita membasuh tangan dikatakan mualah. Berarti harus apa? Harus diulang. Dan ini wajib menurut madhab Hambali. Adapun menurut madhab Syafi'i tidak. Karena mualah hanya sunnah, bukan wajib. Mualah hanya sunnah dan bukan wajib. Baik. Berikutnya ayyuhal ikhwah, kita masuk pada sunnah-sunnah wudu. Al-mas'alatul khamisah, sunanul wudu.
Poin yang kelima yakni sunnah wudu. Disebutkan di sini hunaka af'alun istahabu fi'luha indal wudu wa yu'jaru 'alaiha min fi'liha. Ada beberapa hal yang termasuk perkara dianjurkan dalam berwudu, berarti sunnah. Dan kalau itu termasuk sunnah, berarti tercatat sebagai pahala bagi yang mengamalkannya. Wa man tarakaha fala haraja 'alaihi, dan bagi yang tidak mengamalkannya tidak ada masalah. Bagi yang tidak mengamalkannya tidak pula tercatat baginya dosa. Dan hal-hal inilah yang disebut dengan sunanul wudu, sunnah wudu. Apa itu? Yang pertama, at-tasmiyah, mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Tidak sempurna wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah. Tidak sempurna wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah. Ketika dikatakan tidak sempurna, sah atau tidak? Sah. Kita wudu tanpa mengucapkan bismillah, tapi dengan niat wudu sah. Kemarin niat wudu kita sudah sampaikan dalam mazhab Syafi'i ada 3. Ada istibahatus salah, dibolehkannya salat, ada furudul wudu, dan ada apa? Ada apa yang terakhir? Hah? Ada yang ingat? Ada 3 niat wudu yang hendaknya kita memilih salah satu. Istibahatus salah, furudul wudu, dan niat. Tentang niat. Tentang niat. Dibolehkannya salat, wudu minimalis atau wajib-wajibnya wudu, dan satu apa? Raf'ul hadath, yakni menghilangkan hadath atau izalatun najasa. Maka ini yang wajib dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Maka kalau kemudian kita berwudu, kita niatnya ya salah satu dari 3 ini. Kenapa perlu dibedakan niat ini? Karena ada sebagian orang yang dia niat wudunya tidak bisa izalatun najasa, tidak bisa raf'ul hadath. Siapa contohnya? Kita contohkan pada pertemuan lalu. Salisul baul, orang yang anyang-anyangan, dikit-dikit buang air kecil, dikit-dikit buang air kecil, bahkan mungkin sampai merembes. Maka yang demikian dia tidak bisa wudu dengan niat izalatun najas, wudu dengan niat raf'ul hadath, tidak bisa. Karena setelah wudu dia pun masih najis. Maka dia niatnya dengan istibahatus salah. Baik. Maka kaitannya dengan tasmiyah ini sunnah wudu. Tidak mengucapkan bismillah wudunya sah, tapi dengan mengucapkan bismillah wudunya komplit. Dan yang disebut dengan tasmiyah adalah bismillah. Adapun basmalah inilah bismillahirrahmanirrahim. Maka cukup dengan bismillah, walaupun ketika kita komplitkan dengan bismillahirrahmanirrahim, fala ba'sa bihi, tidak ada masalah. Yang kedua, di antara perkara yang disunnahkan adalah as-siwak, bersiwak. Siwak yakni membersihkan mulut. Ini termasuk perkara yang disunnahkan. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'in. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan untuk bersiwak setiap berwudu.
Kenapa? Karena kita akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, karena kita akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka disunnahkan bagi kita untuk benar-benar menghadap dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi yang terbaik. Lalu bagaimana kalau di zaman kita sekarang tidak menggunakan siwak tapi menggunakan pasta gigi, menggunakan sikat gigi, boleh atau tidak? Sudah menjadi bahasan kita dan ini boleh. Karena memang siwak ini adalah sebuah apa? Sebuah istilah, bukan sebuah jenis pohon tertentu. Di sana ada pohon arak, di sana ada pohon pelepah kurma yang kadang digunakan untuk bersiwak oleh para sahabat. Maka tidak ada ketentuan baku, sehingga sikat gigi dan pasta gigi ini sesuatu yang bisa dikiaskan dengan siwak. Berikutnya yang ketiga, di antara sunnah-sunnah wudu adalah ghaslul kaffain thalathan fi awalil wudu, membasuh kedua telapak tangan di awal wudu. Berarti sebelum apa? Sebelum mengusap wajah, sebelum membasuh wajah. Sebetulnya berkaitan dengan membasuh kedua telapak tangan ini lebih dianjurkan, lebih ditekankan lagi ketika setelah bangun malam. Dalam artian salat setelah tidur, entah itu tahajud, entah itu salat witir, entah itu salat wudu. Kenapa? Dikatakan dalam hadis, fa innakum la tadri aina batat yadakum. Karena kalian tidak tahu kemana tangan kalian berjelajah di malam hari. Bisa jadi tangan ini ketika kita sedang tidak sadar tidur menjelajah kemana-mana, mungkin ke kemaluan, mungkin ke dubur dan lain sebagainya. Maka ada penekanan untuk bercuci tangan sebelum wudu dikala bangun tidur, entah itu untuk salat tahajud, entah itu untuk salat witir atau salat subuh. Inilah ditekankan lagi. Namun sebagian ulama kemudian membantah, enggak, disunnahkannya dalam setiap wudu. Kenapa? Karena di zaman sekarang tidak lagi menggunakan bejana. Perintah Nabi tersebut karena kalian tidak tahu kemana tangan kalian berjelajah di malam hari ketika kita berwudu dengan memasukkan tangan ke dalam bejana. Memasukkan tangan ke dalam bejana untuk kemudian berkumur, untuk kemudian membasuh wajah dan lain sebagainya. Ini semua hendaklah dalam kondisi tangan bersih. Kalau tangan ini dalam kondisi najis, kita memasukkan ke dalam bejana yang mana kurang dari 2 kulah, maka berarti bejana tersebut airnya juga najis. Kalau kemudian air najis itu kita usap ke dalam wajah kita, maka sama saja tidak sah. Adapun di zaman sekarang orang berwudu sudah tidak menggunakan bejana, rata-rata menggunakan keran. Makanya ditekankannya bukan hanya saat bangun tidur saja, tetapi di setiap wudu. Berikutnya yang keempat, di antara sunnah-sunnah wudu yakni al-mubalaghatu fil madmada wal istinsyaq li ghairi sha'imi. Sunnah-sunnah wudu berikutnya adalah berkumur dan istinsyaq, berkumur dan menghirupkan air ke dalam hidung. Dan di sini diberikan catatan, hendaklah berkumur dan juga istinsyak ini tidak berlebihan bagi orang yang berpuasa. Kenapa demikian? Karena memang berkumur dan memasukkan air ke hidung ada syariatnya.
Nabi SAW digambarkan oleh para sahabat yang meriwayatkan bagaimana tata cara wudhu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Famadmada wastanthar, Nabi berkumur lalu mengeluarkan air dari hidung. Istinshaq itu memasukkan air ke dalam hidung, istinthar mengeluarkannya. Bagaimana tata cara yang sesuai dengan sunnah? Dalam mazhab Syafi'i dijelaskan, mengambil dengan thalatha ghurafat, 3 kali cidukan. Bagaimana 1 kali cidukan dengan tangan kanan sebagian dimasukkan ke dalam mulut, madmadah, untuk kumur, lalu dimasukkan atau dihirupkan sisa air tersebut ke dalam hidung. Berarti 1 kali cidukan untuk kumur dan untuk istinsyaq, lalu dikeluarkan dengan tangan kiri memegang hidung. Ini sunnah menurut mazhab Syafi'i. Walaupun kemudian hadisnya diperselisihkan oleh para ulama, namun demikianlah rincian berkaitan dengan berkumur dan istinsyaq. Baik. Adapun kaitannya orang yang berpuasa, Nabi SAW berpesan, wa balik fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Sungguh-sungguhlah, maksimallah dalam istinsyaq kecuali saat puasa. Kalau kemudian kita tidak puasa, maka silakan kita hirup air ini bahkan sampai ke pangkal hidung, tidak ada masalah. Perih Ustaz, iya, awalnya ketika tidak biasa perih, tapi ketika sudah biasa kemudian dihirupkan, maka praktek ini dilakukan minimal 5 kali dalam sehari, insya Allah lebih anti tubuh kita terhadap flu. Dan bagi yang sudah mempraktekannya, insya Allah akan mendapatkan hasil tersebut. Yang rutin istinsyaq minimal 5 kali dalam sehari ketika salat wajib, maka insya Allah akan lebih terlindungi dari flu. Tetapi bagi yang puasa, hendaklah tidak menghirup berlebihan. Cukup air ini masuk dan membasahi apa? Membasahi rongga hidung saja. Baik, berikutnya yang kelima, di antara sunnah-sunnah wudu ad-dalqu atau ad-dilqu. Apa itu menggosok? Kita pernah bahas ad-dilqu ini berkaitan dengan apa yang harus dilakukan pada anggota wudu yang wajib. Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Kalau wajah, lafalnya jelas, waghsilu wujuhakum, cucilah. Maka cuci, al-ghaslu, kita pernah sampaikan pada pertemuan yang lalu, yakni jarayanul ma', mengalirnya air. Bukan sekedar apa? Bukan sekedar tangan yang basah diusapkan ke wajah, tetapi air di wajah ini mengalir. Inilah al-ghaslu. Adapun al-mashu, seperti ketika kita mengusap kepala, ini ad-dilqu hanya menggosok saja, yakni tangan kita yang basah lalu kita gosokkan ke bagian kepala. Tidak harus air ini mengalir di kepala, berbeda dengan wajah. Maka di sini disebutkan bahwa di antara sunnah wudu adalah ad-dilqu ini, yakni menggosok ini pada semua anggota wudu. Berarti kalau itu wajah, selain jarayanul ma', selain air itu mengalir, juga kita gosok-gosokkan. Begitu pula ketika mengusap tangan sampai siku, benar air ini mengalir, tapi juga kita gosok-gosokkan. Maka ini sunnah. Dan yang tidak ketinggalan yakni takhlilul lihyah, menggosok-gosok sela-sela jenggot.
Kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, yakni jenggot ini ada dua macam. Ada jenggot yang tebal dan ada yang tipis. Para ulama membahasakan ini tebal dan tipis, bukan panjang atau pendek. Karena ada yang panjang tapi tidak lebat, ada yang pendek lebat. Maka yang dibahasakan dan diperhatikan oleh para ulama yang lebat dan tidak lebat. Apa tolak ukurnya? Tolak ukur lebat dan tidak lebat adalah tampaknya kulit. Kalau tampak kulit, sepanjang apapun jenggotnya, maka dikatakan tidak lebat. Tapi kalau kemudian sampai dagu ini tidak tampak, maka ini disebut lebat walaupun pendek. Karena kaitannya dengan wudu. Kalau kemudian jenggotnya ini lebat, berarti dagunya tidak tampak kecuali tertutup dengan rambut. Di sana wajib baginya untuk mengusap. Karena ini bagian dari wajah. Bagian dari wajah. Tidak wajib untuk menyela-nyela. Ia wajibnya hanya mengusap jenggot. Tapi kalau yang jenggotnya ini khafifah, yang jenggotnya ini tipis sehingga tampak kulitnya, maka wajib baginya untuk menyela-nyela. Karena apa? Dagunya yang bagian dari wajah agar kena air. Maka yang termasuk sunnah puna di sini, termasuk dari makna ad-dilku, menggosok walaupun lebat tetapi digosok, ini sunnah. Walaupun lebat tapi digosok, ini sunnah. Baik. Berikutnya, poin yang keenam. Di antara sunnah-sunnah wudu, yakni taqdimul yumna 'alal yusra fi yadaini wa fi rijlaini. Mengedepankan atau mendahulukan yang kanan dibandingkan yang kiri pada tangan dan kaki. Loh, kalau kemudian ini dikatakan sunnah, berarti saat wudu kita mendahulukan yang kiri, boleh atau tidak? Boleh. Yang penting runtutannya. Ingat rukun-rukun wudu apa? Niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, tertib dan mualah menurut Hambali. Maka tertib ini tertib runtutannya. Adapun ketika setelah mengusap atau membasuh wajah, lalu membasuh tangan, kiri dulu sah. Yang tertib itu runtutannya, bukan bagian kanan atau bagian kiri. Baru kemudian dianjurkan untuk memulai dengan kanan. Inilah yang disunnahkan. Inilah yang termasuk sunnah. Dan disebutkan dalam hadis yang insya Allah sudah masyhur dan familiar bagi kita semua, dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka mendahulukan yang kanan, baik itu ketika memakai sandal, baik itu ketika bersisir atau ketika berwudu. Karena yuhibbu, bahwa Nabi ini suka mendahulukan tayammun, bahwa memang mendahulukan yang kanan dalam wudu tidak menjadi keharusan. Tidak menjadi keharusan. Namun insya Allah bagi kita tidak susah untuk mendahulukan yang kanan, maka tidak layak bagi kita kemudian tanpa uzur justru mengedepankan yang kiri. Berikutnya, termasuk yang disunnahkan dalam berwudu adalah at-tathlits, 3 kali. Yakni tathlitsul ghasli fil wajhi wal yadaini wal rijlaini. Membasuh 3 kali dalam membasuh wajah, tangan dan juga kaki.
Bagaimana dengan kepala? Kenapa kok tidak disebutkan di sini? Hanya wajah, tangan, dan kaki. 3 dari anggota wajibnya wudhu disebutkan, tetapi kepala tidak disebutkan. Iya, karena kepala ini hanya 1 kali saja. Silahkan wajah 3 kali, tangan 3 kali, kaki 3 kali. Ini sunnah. Ini sunnah. Walaupun ketika dalam keadaan tertentu hendaknya kita menghindari ini. Misalkan ketika imam ini sudah rakaat terakhir, baik, daripada kita salat sendirian, maka kita berupaya sebagaimana wudhu ini secepat mungkin, maka sekali saja usapan. Tapi kalau memang dalam waktu yang longgar, 3 kali. Bagaimana dengan kepala? Kepala tidak disebutkan karena ini termasuk mufradatus Syafi'i. Mengusap kepala 3 kali ini termasuk pendapat menyendirinya mazhab Syafi'i. Mufradat maksudnya adalah bilangan, yakni mufrad. Mazhab Syafi'i menyelisihi dari mazhab-mazhab yang lain dalam hal ini, yakni mengatakan bahwa tatslits 3 kali dalam mengusap kepala ini termasuk sunnah. Syafi'i berdalil dengan keumuman hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatawadda marratain, thalatha marrat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu sekali, 2 kali, 2 kali, 3 kali, 3 kali. Maka 3 kali di sini dianggap oleh Imam Syafi'i dan juga madhabnya sebagai keumuman termasuk kepala. Sementara madhab yang lain bersepakat bahwa kepala hanya 1 kali, sehingga tidak ada sunnah mengusap kepala 3 kali. Berikutnya, di antara sunnah-sunnah wudu yakni adz-dzikrul warid ba'dal wudu, membaca zikir yang telah ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wudu. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah apa-apa yang juga kita sering baca dalam tasyahud atau dalam muqaddimah doa-doa kita. Disebutkan ma minkum ahadun yatawadda fayasbighul wudu' thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Lalu ditutup dengan doa Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini termasuk sunnah. Dan disebutkan dalam hadis illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Barang siapa yang mengucapkan hal tersebut, menyempurnakan wudu, lalu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Barang siapa yang mengucapkan hal ini, maka dibukakan baginya 8 pintu surga, dan terserah ia memasuki lewat pintu yang mana. Ya subhanallah, mudah tidak untuk mendapatkan ini? Mudah bagi yang diberikan pertolongan oleh Allah, kesadaran dan kepekaan hati. Maka lakukan ini. Lakukan ini. Ini amalan yang tidak terbatas hanya untuk lelaki saja atau hanya untuk wanita saja. Kalau wanita, di sana ada amalan khususnya sehingga ia bisa mendapatkan kemudahan untuk bisa masuk surga lewat pintu mana saja dengan ketaatannya pada suami. Tapi bagi kita yang notabene adalah suami, lelaki, kita pun juga memiliki
kesempatan masuk pintu surga lewat mana saja dengan menyempurnakan wudhu. Berarti bukan wudhu minimalis. Perhatikan, menyempurnakan wudhu berarti bukan wudhu minimalis. Wudhu dengan sunnah-sunnah yang tadi kita bacakan. Lalu dia mengucapkan doa wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Baginya akan mendapatkan kemudahan untuk bisa masuk surga lewat pintu mana saja yang dia kehendaki. Dan Masya Allah, antum bukan ahli puasa tapi antum bisa masuk surga lewat pintu puasa. Antum bukan ahli sedekah tapi antum bisa masuk surga lewat pintu ahli sedekah. Ini sebuah keistimewaan, dan ini adalah hal yang prestisius kelak di hari kiamat. Baik. Berikutnya, ikhwatal iman ahbakumullah, hal yang menjadi bahasan kita, yakni poin ke-6, fi nawaqidil wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu. Apakah di sana ada bahasan tentang makruhatul wudu, yang dimakruhkan saat wudu? Ada, namun tidak dicantumkan di sini. Apa saja hal-hal yang dimakruhkan dalam wudu? Contohnya seperti akthar minat tathlith, lebih dari 3 kali, mengusapnya 4 kali, 5 kali, ini makruh. Atau termasuk di sana hal-hal yang makruh, yakni menepuk wajah dengan air. Ini disebutkan dalam fiqhul manhaji, dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kemudian mengusap wajah, tidak perlu kok kemudian kita ngambil air. Ini tidak perlu, biasa saja. Kalaupun di sana tadi kita sebutkan ad-dilk, menggosok, silakan ambil jaroyanul ma, dialirkan air ini ke wajah lalu digosok-gosok, ini yang sunnah. Tapi enggak kemudian diceplokkan ke wajah. Baik. Berikutnya, nawaqidul wudu. Disebutkan di sini wahiyal asya' allati tubtilul wudu wahiya sittah. Ada sesuatu yang membatalkan wudu atau merusak wudu, jumlahnya 6. Yang pertama, al-kharij minas sabilain, keluar dari 2 jalan, depan ataupun belakang, qubul ataupun dubur. Berarti mau itu sesuatu yang biasa keluar, seperti apa? Air kencing, kotoran, atau yang jarang keluar seperti darah, maka semuanya membatalkan wudu. Bahkan seandainya di sana ada sesuatu yang apa? Sesuatu yang suci, sesuatu yang suci, pada dasarnya suci. Misal ada seseorang yang kelelekan. Apa kelelekan bahasa Indonesianya? Beda. Apa? Kelelekan, intinya tertelan. Taib. Ada seseorang yang tertelan benda asing. Taib. Tertelan benda asing. Lalu kemudian karena mungkin tidak dilakukan tindakan operasi dan lain sebagainya, keluarnya lewat dubur. Ketika apa? Ketika BAB. Maka keluarnya itu, ini termasuk keluarnya sesuatu dari 2 jalan, dan ini membatalkan wudu. Seandainya tidak keluar bersama dengan BAB, hanya itu saja, hanya benda yang awalnya suci tadi, maka dia membatalkan wudu. Maka ia membatalkan wudu. Baik. Bagaimana dengan darah istihadah? Bagaimana dengan darah istihadah? Kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu
bahwa istihadah, walaupun ada silang pendapat di kalangan para ulama, namun termasuk pendapat yang kuat, yakni termasuk hal yang membatalkan wudu, termasuk hal yang merusak wudu. Tapi tetap orang yang mustahadah wajib salat. Makanya niatnya bukan niat izalatun najas, niatnya bukan niat raf'ul hadath. Karena ketika dia wudu dia masih berhadath, karena terus keluar darah istihadahnya. Dia wudu niatnya untuk istibahatus salah, agar boleh salat. Dan dalil yang membahas tentang hal ini banyak sekali. Dalam surat Al-Maidah Allah Ta'ala mengatakan au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang di antara kalian kembali dari buang air besar, maka harus wudu lagi. Begitu pula dalam hadis la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat di antara kalian apabila dia berhadas sampai wudu. Insya Allah sesuatu yang telah jelas. Namun ini perlu kita jelaskan berkaitan pula dengan orang yang ragu dalam salat. Berkaitan dengan orang yang ragu dalam salat. Misal ketika ada orang yang salat lalu dia ragu apakah dia sudah kentut atau tidak, maka tidak boleh dia keluar dari jamaah sampai dia benar-benar mendapatkan kejelasan, yakni dia yasma' sautan aw yajidu rihan, dia mendengar sesuatu, yakni suara kentut, atau dia mencium sesuatu. Makanya ikhwatul iman ahbakumullah, dalam fikih kentut itu ada dua macam. Dalam fikih kentut itu ada dua macam. Yang pertama durat, yang kedua fusah. Durat itu kentut yang berbunyi. Fusah itu kentut yang tidak berbunyi. Maka kalau ada seseorang yang ragu dalam salatnya, apakah kentut atau tidak, dan dia tidak durat, dia tidak kentut yang bersuara, dan juga tidak bau, maka tidak boleh dia membatalkan. Maka tidak boleh dia membatalkan wudu kalau dia ragu. Lain cerita kalau yakin harus keluar, karena batal salatnya. Karena Nabi SAW mengatakan fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan kalian berpaling, ini membatalkan salat sampai mendengar suara atau mencium sesuatu, yakni bau. Yang kedua, di antara pembatal wudu yakni khurujun najasah minal baqiyatil badan, keluarnya najis dari bagian tubuh lainnya. Seperti apa? Seperti ketika seseorang ini muntah. Seperti ketika seseorang ini ia muntahnya darah. Baik, maka yang demikian ini para ulama dan termasuk sebagian ulama menyerukan untuk berwudu ulang karena ia termasuk batal. Maka ia termasuk batal. Baik, yang ketiga, di antara pembatal wudu adalah zawalul aqli, hilangnya akal. Bagaimana hilangnya akal ini? Hilangnya akal ini disebutkan di sini bisa karena pingsan atau karena tidur. Nabi SAW bersabda, walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, yakni karena buang air besar, buang air kecil, atau tidur. Buang air besar, buang air kecil, insya Allah ini sesuatu yang disepakati oleh para ulama dan tidak ada khilaf.
Namun berkaitan dengan tidur perlu kita rinci di sini. Tidur hukum asalnya tidak membatalkan wudu. Tapi kenapa kok disuruh wudu? Madinatun najas. Karena ketika tidur orang itu berpotensi keluar apa? Berpotensi untuk hadas. Seseorang yang tidur, maka dia tidak sadar kapan dia kentut, kapan dia tidak kentut. Jadi sebetulnya diserukan untuk berwudu bagi yang tidur bukan karena tidurnya. Tidur ini tidak najis, tetapi karena dia tidur, inilah madinatul hadas. Potensi dia untuk berhadas besar. Makanya dalam mazhab Syafi'i disebutkan orang yang tidurnya itu tegak. Orang yang tidurnya tegak walaupun pulas tidak wajib untuk wudu. Tegak itu maksudnya begini. Walaupun dia ngorok, walaupun dia dengkur, tidak wajib untuk wudu. Kenapa? Karena ketika dia tidurnya tegak demikian, afwan, pantat ini akan tertutup. Sehingga ketika dia buang angin pasti akan terasa. Tapi kalau kemudian tidurnya dia rebah atau dia miring, maka afwan, tidak tertutup pantat ini, sehingga kalau kemudian dia buang angin tidak akan kerasa. Kalau kemudian dia kondisinya tegak seperti ini, entah kemudian tidur dengan di atas meja atau mungkin di atas senggoang tangan begini, nah, maka dia tidak wajib untuk berwudu. Kenapa? Karena madinatul hadasnya terhalang. Hal yang membuatnya berpotensi untuk hadas terhalang. Ini. Nah, maka antum kalau mau menjaga wudu, antum tidurnya jangan berbaring, antum tidurnya tegak begini. Nah, karena kalau ingin buang angin pasti akan kerasa. Entah antum miringkan ke kanan, miringkan ke kiri, pasti demikian. Baik. Sudah masuk waktu ya. Baik, kita lanjutkan azan dulu, baru setelah itu kita lanjutkan dan sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Tafadhal, azan dahulu.